Shalom. Shalom. Dan selamat malam, selamat Natal buat kita sekalian. Bapak Ibu, pada malam hari ini saya akan berbicara dengan satu tema, yaitu Yesus datang untuk mengubah jalan hidup kita. Dalam Matius pasal 2 ayat 12, saya mengajak kita untuk bersama-sama membaca ayat tersebut di dalam Matius pasal 2 ayatnya yang ke-12. Karena satu ayat saya mengajak kita untuk bersama-sama membaca ayat ini dengan suara yang lantang dari mulut kita. Kita akan baca bersama-sama 2, 3. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bahwa berita Natal kelahiran Yesus di Bethlehem begitu cepat tersiar di berbagai tempat, Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebagaimana diberitakan oleh para malaikat dan gembala-gembala di Efrata. Bahkan selain itu, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, munculnya bintang yang lain dari biasanya di dunia timur membuat para Majus, yakni golongan orang-orang cendekiawan, orang-orang pintar, terdorong datang mencari raja yang baru lahir itu. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, Alkitab menyebutkan bahwa orang Majus dari timur itu menurut penafsir memperkirakan dari Persia, yang sekarang disebut itu adalah negeri Iran, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Sehingga dapat dibayangkan betapa jauhnya perjalanan mereka hingga tiba di Yerusalem, Bethlehem, dengan mengendarai unta, Bapak Ibu. Karena pada waktu itu masih jauh dari teknologi, jauh dari pesawat, kendaraan, mobil, dan lain sebagainya. Sehingga perjalanan begitu panjang, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Mereka harus melewati satu negeri yang bernama Irak, Syria, Saudi Arabia, bahkan negeri Yordan dan sungai Yordan yang lebar dan panjang. Bahkan mereka melewati padang gurun yang panas dan berbatu-batu. Tentunya perjalanan yang begitu berbahaya dan penuh resiko, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Namun demikian, Bapak Ibu, meski banyak tantangan dan banyak kesulitan, tetapi kerinduan, semangat mereka berjumpa Mesias, Raja yang baru lahir itu, Yesus Kristus, tidaklah surut sama sekali dari kehidupan orang-orang Majus tersebut. Dengan tuntunan sebuah bintang di langit, mereka sampai di Yerusalem dan langsung menuju istana raja. Kenapa, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian? Karena orang Majus tersebut, mereka menyangka bahwa raja itu lahir di istana Herodes, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Dan ketika mereka berjumpa dengan Herodes, tiba di istana tersebut, mereka bertanya kepada Herodes, di manakah bayi sang raja itu berada, Bapak Ibu? Namun mereka tidak menemukan satu jawaban yang pasti dari Raja Herodes. Justru ketika mendengar berita ini, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, maka Herodes terkejut mendengar berita tentang kelahiran seorang raja yang baru itu.
Akhirnya Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, Raja Herodes memanggil para imam kepala, memanggil ahli-ahli Taurat. Mereka mengecek sejumlah buku suci mereka. Maka diketahuilah bahwa Mesias yang dijanjikan oleh Allah itu lahirnya di kota Bethlehem seperti yang dinubuatkan oleh Nabi Mika pasal 5 ayat 1. Jadi bukan di Yerusalem lahirnya sang raja tersebut. Saudara dikasih Tuhan, ketika mereka mengetahui ketiga orang Majus tersebut, mereka segera menuju ke Bethlehem Bapak Ibu. Dan bintang besar yang di langit pun terus memimpin mereka bertiga hingga tiba di satu tempat, saudara, di mana bintang itu ada. Maka Matius pasal 2 ayat 10 berkata, ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersuka citalah mereka, Bapak Ibu. Mereka bersuka cita. Sehingga dari sini kita bisa melihat, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, yang perlu kita garis bawahi adalah bahwa ketika seseorang mengalami perjumpaan dengan Yesus, maka akan mendatangkan suatu sukacita yang besar, khususnya bagi orang Majus ini, Bapak Ibu saudara sekalian. Sebab apa? Semua kesulitan, tantangan dan lika-liku perjalanan yang hebat yang dilalui oleh orang Majus yang begitu jauh tadi, Bapak Ibu saudara sekalian, mereka bisa lalui hingga tiba di Bethlehem dan berjumpa dengan raja yang baru lahir, yang selama ini mereka sangat-sangat rindukan. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, bahwa hal ini mengajak kepada saya dan saudara bagaimana supaya kita memiliki satu kerinduan untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Karena orang Majus, saudaraku dikasih Tuhan, mereka yang begitu jauh dari tempat tinggal mereka, mereka harus melampaui satu perjalanan yang begitu berat, tetapi tidak mengurangi rasa sama mereka, sukacita mereka untuk berjumpa, untuk bertemu sang bayi itu, Bapak Ibu saudara sekalian. Dan itu mendatangkan sukacita besar. Dan semestinya Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, sebagai orang Kristen yang percaya kepada Yesus, kiranya momen Natal ini menjadi satu kerinduan bagi kita untuk berjumpa sang bayi 2000 tahun yang lalu, Yesus Kristus. Tetapi hari ini Dia adalah Tuhan, Raja di atas segala raja, yang bernama Yesus Kristus. Sesungguhnya itu harus menjadi sebuah kerinduan kita. Apa yang mereka lakukan ketika mereka sampai di sana, saudara yang dikasih Tuhan? Ketika mereka masuk ke kandang kecil dan kotor, saudara, mereka hanya menjumpai bocah yang cilik dari keluarga yang sederhana. Dan tentunya menurut logika berpikir manusiawi, saudara, bahwa sebenarnya Yesus tersebut yang notabene adalah raja bagi bangsa Israel, bahkan raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, tidak pantas lahir di kandang yang sangat-sangat sederhana, yang sangat-sangat kotor itu, Bapak Ibu. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, orang Majus ini tidak dipengaruhi dengan apa yang mereka lihat, Bapak Ibu. Mereka tetap fokus dan melihat sang bayi yang kecil ini, melihatnya sebagai Tuhan di atas segala Tuhan, saudara. Dan saya percaya Bapak Ibu
Kuduslah yang menyadarkan mereka bahwa yang mereka temukan sekarang itu, yang lahir di tempat yang kumuh itu, adalah Raja Mesias yang mereka rindukan selama ini. Maka Matius pasal 2 ayat 11 mengatakan, Bapak Ibu, perhatikan baik-baik. Matius pasal 2 ayat 11 mengatakan begini. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Wow, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, hal yang luar biasa terjadi pada saat itu. Hal luar biasa yang terjadi, yang pertama ialah bahwa mereka, orang Majus ini, yang mana mereka tidak punya agama. Mereka adalah orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, karena mereka percaya kepada permintaan. Tetapi hari itu, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, mereka kemudian sujud menyembah Yesus. Dan perhatikan baik, bukan menyembah Maria dan Yesus. Secara logika, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, ketika mereka masuk ke tempat itu, lalu mereka melihat bayi Yesus. Dalam pikiran manusia, apalah artinya sebuah bayi? Kemudian dia lahir dalam satu kandang yang kotor. Kemudian dia dibungkus dengan lampin, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Semestinya secara logika mereka bisa beralih fokus penyembahan. Bisa saja menyembah Maria dan Yusuf yang nyata-nyata kelihatan, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, daripada menyembah Yesus. Bukankah dalam hidup kita sebagai orang Kristen, tak kalah kita melihat sesuatu yang tidak sesuai dengan logika kita, tak kalah kita berdoa, lalu kemudian doa-doa kita belum dijawab oleh Tuhan, tak kalah kita dalam berbagai pergumulan hidup, lalu pergumulan hidup itu, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, membuat kita terjatuh, tidak bisa berbuat apa-apa. Maka seringkali kita mengambil keputusan tidak lagi percaya kepada Yesus. Atau yang kata lain, kita mengalihkan iman, kepercayaan kita kepada kekuatan lain. Dan tidak sedikit gereja Tuhan, anak-anak Tuhan, lebih percaya kepada dukun daripada percaya kepada firman Allah. Ada banyak anak-anak Tuhan mencari jalan lain daripada percaya kepada Yesus. Tadi siang pagi ya, ketika ibu-ibu sudah sedang masak-masak, ada bilang jantungnya disimpan. Bapak Sarah bilang simpan yang baik-baik ya, nanti hilang. Ada satu keyakinan ketika jantungnya disimpan maka ada kelimpahan. Saudaraku, saya diam-diam, tapi saya akan katakan dalam khotbah malam ini, ini adalah praktek yang salah. Kita lebih percaya kepada kata dunia daripada percaya kepada Allah. Maka malam ini harus berubah, karena Yesus datang untuk mengubah jalan hidup. Saya tidak bisa bayangkan ketika Yesus pada waktu itu memberi makan 5.000 orang. Jantungnya ikan apa yang disimpan di dalam lemari. Kemudian dia memberi 5.000 orang makan. Dan sisa berapa, saudara? Jantung apa itu, Bapak Ibu? Saya pikir malam ini kita mesti berubah dalam praktek pemikiran yang salah. Amin, Bapak Ibu. Kita masuk ke yang kedua, hal yang luar biasa. Mereka membuka tempat harta bendanya, pundi-pundinya yang mereka bawa jauh-jauh dari dunia timur sana, dan mempersembahkan persembahan yang begitu mahal kepada
yaitu emas, kemenyan, dan mur, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Inilah bukti iman itu, saudara. Inilah buah daripada iman itu. Kerelaan, kemauan yang tulus mempersembahkan seluruh hidup mereka kepada Tuhan. Bukan separuh-separuh, saudara. Bukan sebagian. Bukan setengah-setengah. Tidak tanggung-tanggung yang mereka persembahkan kepada Tuhan sang bayi itu. Mereka persembahkan seluruh hidup mereka kepada Tuhan. Mereka menjadikan hidup mereka menjadi milik Tuhan sepenuhnya. Sehingga Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, sehingga ketika orang mau berkorban dalam suatu momen Natal tersebut, bagi saya tidaklah salah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Kenapa? Ada orang Majus yang memberikan satu keteladanan bagaimana ia berkorban atas kelahiran sang juru selamat itu, Bapak Ibu. Maka paradigma kita hari ini, mari kita merubah. Momen Natal adalah momen di mana kita harus berkorban bagi Raja, bagi Yesus Kristus, sang juru selamat kita. Yang percaya katakan amin. Jangan sampai di sini amin. Tetapi ketika diminta persembahan untuk Natal, begitu keluarkan uang dari kantongnya seperti sedang mencabut kulit daripada pahanya, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Betapa beratnya. Bahkan ketika anak-anak Tuhan, gereja Tuhan memberi persembahan, saudara, maka dipilihlah sisa-sisa dari belanjanya yang sudah lusuh. Bahkan ketika ingin memberi persembahan dari rumah dipersiapkan, diambil dari tempat sisa belanjaannya, dipilihlah yang terkecil di antara terkecil, saudara. Lalu kemudian diremas-remas, dimasukkan dalam kantongnya. Lalu kemudian sang hamba Tuhan membawa kantong itu, diberikanlah, saudaraku. Wow, apakah itu terbaik kita berikan kepada Tuhan? Terbaikkah itu, Bapak Ibu saudara sekalian? Sedangkan ketika kau memberi kepada manusia, kau memberikan masuk di amplop, kamu buat yang terbaik. Tetapi untuk raja di atas segala raja, kau berikan yang lusuh, yang tidak terbaik. Maka momen Natal ini, Bapak Ibu saudara sekalian, saya ingin merubah paradigma kita. Adalah momen Natal untuk kita berkorban, karena orang Majus dari timur yang begitu jauh itu, saudara, mempersembahkan seluruhnya yang terbaik untuk Tuhan Yesus Kristus. Dan serindu di tempat ini ada satu perubahan paradigma, tindakan yang berubah, karena Yesus datang untuk mengubah jalan hidup kita. Yang percaya katakan amin. Ya, yang sampai di sini amin, di luar amin. Haleluya. Saudara pengasih Tuhan, mereka memberi yang terbaik. Sehingga pendeta kalau itu persembahan nanti lihat-lihat persembahan yang lusuh. Kalau ada yang lusuh mungkin saya punya persembahan ini. Ya. Saudara pengasih Tuhan, ketika Natal berkata, ayo mempersembahkan yang terbaik, kita bilang tidak ada. Tetapi ketika kebutuhan lain, alias maaf kata, rokok memanggil, dibon pun itu bisa. Tetapi untuk gereja, beranilah kita pinjam uang dulu untuk gereja. Tidak, saudara. Kita pilih dari antara mereka yang terkecil, yang sering-sering masuk gereja dan mungkin masuk surga itu adalah mereka uang yang bergembar pedang itu. Saya percaya hari ini kita berubah. Jadilah orang Kristen yang berubah. Kalau kita berubah, percayalah, berkat Tuhan akan mengalir. Yang setuju katakan amin. Karena kita layani raja di atas segala raja, beri yang terbaik, dan Tuhan memberi yang terbaik. Pengalaman terakhir dari orang Majus, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, apa yang mereka lakukan lagi? Pada ayatnya ke-8 sebelum Raja Herodes sudah menitipkan satu pesan buat mereka. Perhatikan baik-baik poin ini. Pergi dan selidikilah dengan seksama
dia. Kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Saudara, ini adalah pesan dari Raja Herodes. Pertanyaan saya kepada Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, apakah pesan ini baik Bapak Ibu? Baik menurut Ibu atau tidak baik? Loh, pergi dan selidiklah dengan seksama. Dan segera sesudah kau menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Baik tidak itu, saudara? Baik, saudara. Itu pesan Herodes. Tapi perhatikan, saudara. Apakah pesan itu kemudian orang Majus melakukannya? Jauh, saudara. Tidak melakukannya. Ternyata pada ayat 12 yang menjadi pokok utama dari renungan khotbah Natal kita, yang menjadi tema dari momen Natal dari PGI, seluruh gereja-gereja yang tergabung di dalam persekutuan gereja-gereja di Indonesia, bahwa dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Saudara, aku dikasih Tuhan bahwa setelah berjumpa Yesus yang baru lahir itu, maka orang Majus itu lebih mengutamakan suara dan bimbingan dan nasihat serta pesan-pesan Tuhan daripada pesan-pesan dari Raja Herodes. Bapak Ibu saudara sekalian, garis bawahi kalimat ini. Orang yang sudah mengalami perjumpaan dengan Yesus, yang pasti akan mengalami perubahan-perubahan yang sangat-sangat fundamental dalam dirinya. Mereka akan mengalami perubahan dalam cara berpikir, cara bertindak, dan cara merespon pesan-pesan dari orang lain, Bapak Ibu. Kekristenan kita tidak dijamin berapa lama kita menjadi orang Kristen. Tetapi kekristenan ialah ketika saya dan saudara menunjukkan buah-buah perubahan dalam hidupmu, maka itulah kekristenan yang sejati. Orang yang sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus tentunya akan menjauhkan dirinya dari segala sifat-sifat, pesan-pesan, bujuk rayu dari Herodes yang kedengarannya baik, saudara, enak, merdu sekali, menarik, tetapi pada hakikatnya Bapak Ibu saudara-saudara sekalian penuh dengan kebencian, penuh dengan kecemburuan, penuh dengan iri hati, dan mengundang usaha-usaha serta rencana pemberangusan, pemusnahan, bahkan pembunuhan tubuh daripada bayi Yesus, bayi Kristus, saudara kasih Tuhan. Bapak Ibu, dalam implementasinya dalam kehidupan nyata kita sebagai orang percaya, orang yang sudah mengalami perjumpaan dengan Yesus, orang yang sudah mengalami perubahan dalam hidupnya, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, maka tidak akan pernah mampu dipengaruhi, digoyahkan oleh bujuk rayu apapun kata demi kata yang baik dari Herodes akhir zaman ini, saudara. Karena ada banyak Herodes yang datang menjelma sebagai laki-laki yang gagah perkasa, laki-laki yang hormat dan baik. Tetapi ketika laki-laki itu mengajakmu untuk berpindah keyakinan kepada Yesus Kristus, beralih kepada keyakinan lain, maka engkau yang sudah mengalami perjumpaan dengan Yesus, engkau berkata, Yesus tetap Yesus, Dialah Tuhan dan Tuhanku sekarang dan selama-lamanya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Tiga orang yang sudah mengalami perubahan, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Atau datangkah seorang Herodes yang dalam wujudnya seorang perempuan yang cantik, lalu kemudian menawarkan dirinya dalam berbagai kecantikannya, dan kau diajak untuk beralih keyakinan, tidak lagi berfokus kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi yang difokuskan kepada
keyakinan lain, maka engkau berkata tidak. Sebab hanya di dalam Yesus Kristus ada jaminan keselamatan satu-satunya, bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan untuk juru selamat setiap umat manusia. Tidak ada yang lain, Bapak Ibu Saudara sekalian. Sehingga ketika ada Herodes lain datang, katakan, dia tidak Yesus, dia tidak Tuhan. Lalu apa keputusan orang Majusi itu, Bapak Ibu Saudara sekalian? Matius 2 ayat 12 bagian B. Maka pulanglah mereka ke negerinya melalui apa? Melalui jalan lain. Orang yang sudah mengalami perjumpaan dengan Yesus, catat ini baik-baik saudara, dia tidak mungkin melalui jalan yang lama lagi saudara. Dia tidak mungkin lagi kembali kepada Herodes. Yang tadinya memang dia berjumpa dengan Herodes itu masa lalunya. Tapi ketika berjumpa dengan Yesus, dia akan melalui jalan lain. Jalan lain adalah Yesus itu, jalan kebenaran dan hidup. Semestinya kita melalui jalan itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, maka kita sampai kepada aplikasinya yang akan mengakhiri pertemuan kita. Aplikasi yang pertama, pengertian melalui jalan lain. Saya keringatan juga ini. Apakah saya pakai jas atau saya grogi, saya tidak mengerti. Seperti pemimpin pujian tadi, katanya lagi bergitar, tapi dia tidak kelihatan bergitar saudara, karena jasnya cukup bagus sekali. Iya. Pengertian jalan lain saudara. Perhatikan ini karena ini poin terakhir, walaupun berkata cucu. Yang pertama, pengertian jalan lain. Yang pertama, tidak lagi menjalani hidup lama, tetapi menjalani hidup baru. Alkitab berkata dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17, dikatakan, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Sesungguhnya yang baru telah datang dan yang lama sudah berlalu. Orang yang ada dalam Kristus, maka dia akan mengalami perubahan dalam hidupnya saudara. Yang tadinya hidup di dalam kemarahan, kebencian, iri hati, maka akan berubah mengasihi, penuh pengampunan dan cinta. Yang kedua, pengertian melalui jalan lain, yaitu menemukan hidup baru yang kreatif dan inovatif. Saudara, perubahan bukanlah satu perubahan sampai kita mengalami perubahan. Kalau kita ingin berubah, saudara, dikasih Tuhan, tetapi hanya sekedar ingin berubah, tidak ada satu perubahan yang kreatif dan inovatif, maka kita tidak akan pernah berubah. Maka orang Kristen yang berjuang berubah. Ketika dia bangun pagi, tidak sama dengan binatang, saudara. Ketika dia bangun pagi, ketika mereka bangun dari tempat tidurnya, melakukan segala aktivitas mereka, mereka tidak tahu harus apa yang harus mereka lakukan. Tetapi gereja Tuhan harus memberikan contoh. Anak-anak Tuhan harus memberikan keteladanan. Ketika ia bangun pagi, maka yang pertama kali yang harus dilihatnya HP. Betul atau tidak, saudara? Harus melihat HP. Salah atau tidak, saudara? Ayo, kalau saya HP, saudara, saya HP. Kenapa? Di HP saya itu ada Alkitab. Karena kalau saya buka Alkitab yang sekarang itu dari live, saudara, mata saya diburam. Tapi kalau saya ambil HP, saya buka Alkitab, saya membaca firman Allah. Membaca firman Allah, maka setiap hari kita jadikan Alkitab menjadi buku yang terbuka setiap hari. Orang Kristen yang sejati katakan amin. Jangan ambil HP langsung balas chattingan. Apalagi dipilihnya. Bukanlah Alkitab kita terlebih dahulu. Jadikan Alkitab menjadi buku yang terbuka setiap hari. Itulah kekristenan yang hidup dalam perubahan, yang disebut kreatif dan inovatif. Dia tidak hanya sekedar berubah, tetapi dia melakukan banyak hal yang bersifat positif untuk
pengertian jalan melalui jalan lain, pengertian melalui jalan lain. Ketika ia memiliki jaminan kepastian, yaitu jalan kebenaran dan hidup. Orang Kristen dijamin ketika percaya kepada Yesus, maka jaminannya apa saudara? Neraka. Halo? Apa jaminannya? Keselamatan, hidupnya kekal. Alkitab menyatakan, barang siapa yang percaya kepadaku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Apakah saudara percaya kepada Yesus? Angkat tangan yang percaya. Maka jaminannya adalah keselamatan. Tapi ketika saudara tidak percaya kepada Yesus, maka jaminannya juga adalah kekal di neraka. Hidup orang Kristen adalah hidup yang pasti dalam Kristus. Bahwa barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Orang yang sudah melalui jalan lain, ia sudah menemukan jalan kebenaran dan hidup. Tidak lagi berdoa, Tuhan luruskanlah jalan bagi kami. Karena jalan itu sudah terbuka bagi saya dan saudara. Dan kepastian keselamatan itu, ya dan amin, di dalam Yesus Kristus. Maka yang terakhir saudara, dia melalui jalan lain kalau bertemu saudara, yaitu Tuhan mengubah jalan hidupku, pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat, alami pemulihan lebih cepat dalam Tuhan, dengan cara alami perjumpaan dengan Tuhan dengan sungguh-sungguh lebih cepat, maka saudara saya akan mengalami kebangkitan lebih kuat dan lebih cepat. Saudara, saya inilah intisari dari khotbah kita perayaan Natal dengan tema yang dikeluarkan oleh PGI, KWI, Konferensi Wali Indonesia, yaitu maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain, lalu dikemas oleh Gereja Bethel Indonesia dengan tema Yesus datang untuk mengubah jalan hidupku. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin untuk firman Tuhan. Saya undang para singers dan kita menaikkan pujian ubah hatiku. Saya mau kita bangkit berdiri sebagai respon kita. Kita
Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kami sangat memuji dan besarkan nama Kami. Kami bersyukur kebenaran firman-Mu yang mengubah setiap kehidupan kami. Dan pada malam hari ini kami akan berikan korban persembahan kami kepada Tuhan. Berkorban itu berbaur di hadapan Tuhan dan menghasilkan buah-buah untuk kemuliaan Tuhan. Ini doa kami mengucap